Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Christian di acara kesayangan kita bersama, Tori, Today's Story. Kali ini, Kak Christian akan membawakan cerita yang sangat menarik. Judulnya, Kalau Suka Berbohong. Yuk kita dengerin sama-sama. Fred mempunyai sifat yang aneh. Dia sangat suka sekali berbohong. Karena seringnya berbohong, orang jadi tidak tahu lagi apakah Fred berbohong atau tidak saat dia berbicara. Jangan percaya pada Fred, kata teman-temannya. Kata-katanya tak perlu didengarkan. Percuma, tak bisa dipercaya. Kemarin, dia mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikan puzzle-nya. Ucap Dick. Tetapi, ketika kulihat di rumahnya, ternyata baru saja dimulai. Tadi pagi Fred mengatakan kepada ibu guru bahwa ia sudah pernah pergi ke Prancis, Spanyol, dan Amerika. Tambah John. Tak mungkin. Paling-paling dia berbohong lagi. Ibu Fred sering memarahi Fred karena kebiasaannya sering bercerita bohong. Tak baik begitu, Fred, kata ibu Fred. Belajarlah mengatakan yang sebenarnya, Fred. Kalau kau teruskan juga kebiasaan jelekmu itu, pada suatu hari kau akan merasakan akibatnya. Kalau orang tidak percaya kepadamu, mana mungkin mereka mau jadi temanmu? Bukan hanya ibu Fred yang marah, ayah Fred pun marah-marah. Ayah Fred bertanya, siapa yang memecahkan kaca jendela gudangnya? Fred menjawab, bukan dia yang memecahkan kacanya. Tetapi Pak White yang tinggal di seberang rumah mengatakan kepada ayah Fred bahwa dia melihat Fred melempari gudang dengan batu sampai kaca jendelanya pecah. Ayahnya sangat marah mendengar hal itu. Pada waktu lain, Fred mengatakan bahwa dia sudah menyirami semua tanaman di halaman. Padahal, itu belum dilakukan Fred. Akibatnya, tanaman ayahnya menjadi layu, bahkan mati. Tentu saja, ayah Fred sangat marah. Ayah tak tahu lagi kapan ayah bisa mempercayaimu dan kapan tidak. Ayah Fred berkata, ayah tidak suka pada sifatmu yang pembohong, Fred. Pada suatu hari, guru kelas Fred mengajak murid-muridnya berenang. Anak-anak sangat gembira mendengarnya. Aku bisa berenang. Ujar Fred. Menyelam pun aku bisa. Aku tak percaya. Sahut teman-temannya. Tetapi, kali ini, kebetulan Fred mengatakan yang sebenarnya. Betapa marahnya Fred. Karena teman-temannya tidak mau percaya. Tunggu saja sampai besok. Dan lihat sendiri kalau kalian tidak percaya. Kata Fred. Kalian akan melihat bahwa aku benar-benar bisa berenang dengan cepat dan bisa menyelam. Aku punya pakaian renang yang bagus. Mirip kepunyaan ayahku. Warnanya biru tua. Ikat pinggangnya putih. Setahun yang lalu, aku diajak berenang oleh ayahku. Teman-teman Fred tetap saja tidak percaya. Walaupun kebetulan kali ini yang dikatakan Fred memang benar. Ibu Fred merasa senang ketika mengetahui bahwa anaknya akan diajak berenang oleh gurunya besok. Akan ibu cuci baju renangmu. Handuk mandimu yang lebar juga sudah waktunya dijemur. Kata ibu Fred. Kalau ku kerjakan sekarang, besok pasti kering dan bisa kau bawa ke sekolah. Ibu Fred pun segera mencuci pakaian renang serta handuk lebar milik Fred. Setelah selesai, dijemurnya pada tali jemuran baju di halaman.
Fred sedang berbaring di halaman sambil membaca buku. Fred, ibu dan ayah akan menjenguk bibimu sebentar. Kau jaga rumah ya. Ibu khawatir tukang roti datang mengantarkan roti kita. Baik, Bu. Sahut Fred sambil terus membaca. Fred mendengar ibunya menutup pintu halaman depan. Tak lama kemudian, ibu Fred pun tak kelihatan lagi. Fred mendengar bunyi langkah dan embik kambing di jalan. 3 di antara kambing itu menyelinap masuk ke halaman belakang rumah Fred. Pengembalanya tak tahu ketiga ekor kambing tadi melompat-lompat memasuki halaman belakang. Mereka memakan semua tumbuh-tumbuhan hijau yang ditanam di situ. Setelah habis, mereka memandang ke sekeliling mereka, seperti mencari kalau-kalau ada lagi yang masih bisa mereka makan. Kambing-kambing itu tidak peduli, apa saja dimakannya dengan lahap. Seekor di antara mereka memakan surat kabar yang sudah dibuang ke tempat sampah. Yang satu lagi memakan seutas tali. Kambing yang ketiga melihat pakaian renang dan handuk yang dijemur di tali jemuran baju. Dia bergegas mendekatinya. Siapa tahu ini pun bisa dimakan. Kambing itu menggigit ujung handuk. Ah, lumayan. Dikunyahnya cabikan handuk itu perlahan-lahan. Seekor kambing lain datang mendekatinya. Melihat temannya memakan handuk, ia pun ingin mencoba. Kambing yang ketiga ikut-ikutan. Dia menggigit handuk yang sudah koyak-koyak dan menariknya dari tempatnya tergantung. Dikunyah-kunyahnya cabikan terbesar handuk tadi. Tiba-tiba saja Fred mengalihkan perhatian dari buku yang sedang dibacanya. Aduh! Ia melongo ketika melihat kambing-kambing tadi. Segala sesuatu di halaman belakang sudah rusak berantakan. Dan sekarang mereka sedang melahap handuk dan pakaian renangnya. Fred mendatangi kambing-kambing itu. Tetapi seekor di antara mereka segera menundukkan kepala dan bersiap hendak menanduk Fred. Belum sempat Fred mengelak, kambing itu telah menubruknya. Fred jatuh. Dia jadi takut menghadapi kambing sekarang. Tetapi Fred harus segera menghentikan kambing-kambing nakal itu. Kalau diteruskan, pakaian renang Fred akan menjadi rusak. Fred berlari ke jalan. Tampak olehnya John dan Dick temannya. Hei, John! Dick! Seru Fred. Kesinilah kalian! Tolonglah aku! Ada kambing di halaman rumahku. Mereka memakan pakaian renangku. Paling-paling bohong lagi. Ucap Dick. Tentu saja. Namanya saja pembohong. Tambah John. Mereka berlari menjauhi Fred sambil tertawa. Mana ada kambing makan pakaian renang? Mereka tidak percaya. Fred memanggil tukang pos yang sedang lewat di situ. Hai, Pak Pos! Pak Pos! Tolong aku! Usirlah kambing-kambing itu supaya keluar dari halaman rumahku. Tetapi Fred pernah membohongi tukang pos itu. Hingga sekarang, tukang pos pun tak lagi mempercayai kata-kata Fred. Padahal kali ini Fred tidak berbohong. Tukang pos itu tertawa sambil berlalu. Cepat-cepat, Fred berlari ke rumah bibinya. Ayah dan ibunya ada di sana. Ibu, ayah, cepatlah pulang. Ada kambing di halaman rumah kita. Usirlah mereka. Seru Fred. Mereka memakan pakaian renangku. Belum pernah ibu Fred mendengar ada kambing makan pakaian renang. Ibu Fred mengira Fred mengada-ngada seperti biasanya, supaya ibunya cepat pulang. Ibu Fred tahu bahwa anaknya tak suka tinggal di rumah sendirian. Jangan nakal,
ujar Ibu Fred. Tak baik berbohong begitu, Fred. Ibu sungguh-sungguh tak suka. Ah, memang dia nakal sekali. Komentar bibinya. Bibi Lu juga tidak senang mendengar cerita bohong Fred. Tak seorang pun akhirnya mau menolong Fred mengusir kambing-kambing tadi dari halaman belakang rumahnya. Ketika akhirnya Fred pulang bersama ibu dan ayahnya, yang tertinggal hanyalah ikat pinggang pakaian renang Fred dan beberapa capikan handuk. Kambing-kambing tadi telah memakan yang lain-lainnya juga. Tetapi kambing-kambing itu sudah pergi dari situ. Halaman belakang rumah Fred tampak sangat berantakan dibuatnya. Sudah kukatakan, ada kambing masuk ke sini. Sudah kukatakan. Tangis Fred. Kukatakan kepada Dick dan John, juga kepada tukang pos. Tetapi mereka semua pergi tanpa mempercayai kata-kataku. Karena kesalahan siapakah? Maka mereka tidak mempercayaimu, Fred. Tanya ayah Fred. Karena kesalahanmu sendiri, bukan? Kau terlalu sering berbohong, hingga tak seorang pun mempercayaimu lagi. Maukah ibu membelikanku pakaian renang baru untuk berenang besok, Bu? Dan memberiku handuk yang baru? Tanya Fred. Ibu Fred menggeleng. Tidak, Fred. Kau tak bisa berenang lagi sekarang. Mungkin pengalaman ini akan mengajarmu supaya kau tidak suka berbohong lagi. Kalau kau belum jera juga, kau sendiri yang akan rugi. Tetapi teman-teman tak akan percaya bahwa aku benar-benar bisa berenang dan menyelam. Kata Fred sambil menangis. Aku ingin membuktikan kepada mereka bahwa aku tidak berbohong. Dengar baik-baik, Fred. Tambah ayah Fred. Ayah berjanji, jika selama sebulan penuh kau tidak pernah lagi berbohong, ayah akan membelikanmu pakaian renang baru dengan handuknya sekalian. Kita lihat bagaimana kelakuanmu sebulan ini, oke? Sejak saat itu, Fred berusaha tidak berbohong. Tetapi, sukar sekali bagi Fred untuk menghilangkan kebiasaan yang sudah mendarah daging itu. Mudah-mudahan saja Fred berhasil mendapatkan pakaian renang dan handuk barunya ya. Oke, sampai di sini dulu ya cerita Tori kita hari ini. Jangan lupa ajak keluarga, teman-teman, saudara-saudara kalian semua untuk sama-sama mendengarkan Tori ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berdoa supaya semua baik-baik dan sehat-sehat.
Ayo kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Engkau sudah memberikan kepada kami tubuh yang sehat, damai sejahtera, dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hati dan telinga kami, supaya kami mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tadi, tahu nggak kebiasaan yang dilakukan Fred itu melanggar hukum Tuhan yang keberapa? Ya, hukum Tuhan yang ke-9 di Keluaran 20 ayat ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saksi dusta itu sama dengan berbohong. Siapa di sini yang suka berbohong? Waktu mama bertanya, John sudah belajar untuk ulangan besok? Sudah ma, padahal bukan belajar. Cuman dibaca saja, tidak masuk di pikiran. Apalagi bacanya cuma 1 kali dan cepat-cepat bacanya, karena mau main game. Siapa yang ngabisin coklat di kulkas? Wah, gak tahu ma. Terakhir aku ngambil cuma tinggal 1. Padahal tiap hari Tom makan. Karena di rumah tidak ada orang lain selain Tom dan Bibi yang sudah tua. Mama dan Papa ke kantor. Nah, masih banyak lagi kebohongan-kebohongan yang kita lakukan. Karena Fred sudah kebiasaan berbohong setiap hari dan kepada siapa saja. Bahkan sama orang tua pun Fred berani berbohong. Akhirnya berbohong itu menjadi karakter Fred. Dia tidak merasa bahwa berbohong itu adalah suatu dosa yang dibenci Tuhan. Karena di Matius 5 ayat ke-37, Tuhan Yesus mengajar kita, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan mau kita ini jujur, berkata apa adanya. Orang tua Fred sudah putus asa dengan Fred, sudah menyerah. Kasihan ya orang tuanya Fred. Mereka sangat malu punya anak yang dikenal suka berbohong. Segala cara sudah mereka lakukan, mulai dari menasehati, memarahi, sampai menghukum Fred. Tapi Fred tidak berubah. Apa akibat dari suka berbohongnya Fred? Dia tidak dipercaya oleh siapapun. Bahkan orang tuanya pun tidak percaya kepada Fred. Adik-adik, kalau tidak dipercaya sama orang itu, dah enak ya. Dan itu dialami Fred waktu dia berkata jujur. Ketika dia butuh pertolongan, tidak ada seorang pun yang mau menolong. Karena semua sudah pernah menjadi korban kebohongan Fred. Baru saja Fred berbicara, semua orang sudah pergi meninggalkan dia. Fred sudah dikenal sebagai si pembohong. Dan semua cerita Fred tidak pernah didengarkan. Adik-adik, kita tidak mau dan tidak boleh mencontoh perbuatan Fred. Itu perbuatan yang tidak baik. Kita mau berkata jujur dan apa adanya, supaya kalau kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, orang lain mau mendengarkan dan percaya. Kita mau berkata jujur dan apa adanya, supaya kalau kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, orang lain mau mendengarkan dan percaya kepada kesaksian kita, dan kita bisa menjadi berkat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu baik sekali. Dia mau menyelamatkan Fred, sebab dia sangat mengasihi Fred. Tuhan Yesus punya cara untuk mengubah Fred. Dan Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu yang di luar akal manusia. Kakak ini seumur-umur juga heran.
kok ada kambing mencapik-capik baju. Kalau kambing makan tanaman, sering kakak lihat. Karena tanaman di rumah kakak sering dimakan sama kambing-kambing yang lewat. Tuhan Yesus hebat ya. Lewat kambing-kambing itu, Fred bisa berubah. Dia merasakan akibat dari kebohongan-kebohongannya itu. Ketika dia sungguh-sungguh butuh pertolongan, tidak ada seorang pun yang mau menolong. Karena mereka menganggap Fred berbohong seperti kebiasaannya. Adik-adik, setiap perbuatan kita yang melanggar firman Tuhan, pasti akan ada akibatnya. Kalau kita berkata jujur, akibatnya kita dipercaya dan pasti dikasihi orang. Tapi kalau kita suka berbohong, akibatnya kita tidak dipercaya dan dibenci oleh orang. Seperti Fred, ketika dia betul-betul butuh pertolongan, tidak ada yang percaya kepada Fred. Di saat itulah Fred menyadari akibat dari perbuatannya selama ini, yaitu suka berbohong dan tidak mau berubah. Sekarang Fred mau berubah. Dia berusaha berkata yang jujur. Sulit bagi Fred sebab sudah menjadi karakternya. Tapi Tuhan pasti memampukan karena Fred berjanji mau berubah. Ayo yang suka berbohong, hari ini bertobat ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan, menegur kami semua untuk hidup benar di hadapan-Mu. Dan kami mau berubah. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami, menolong kami, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu firman Tuhan. Dan kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.